Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryo Wijasena Bayu Aji, asal UPT Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Tanjung Priok. Saya berada di kelas A10, kelompok 3. Hari ini saya mau menyampaikan tentang analisis isu kontemporer, konflik kepentingan ASN, di mana kajian sistematis terhadap isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan konflik kepentingan aparatur sipil negara di era digital, pemasyarakatan, dan keimigrasian. Yang pertama, saya mempunyai sumber berita dan isu terpilih, yang dimana ada tiga isu kontemporer yang relevan dengan konflik kepentingan ASN, bersumber dari media digital terpercaya dalam 6 bulan terakhir. Isu yang pertama adalah ASN sebagai humas pemerintah, di mana ASN dituntut menjadi komunikator publik untuk menangkal hoax di era digital. Isu yang kedua yaitu tentang over capacity lapas, yang dimana kelebihan kapasitas lapas membebani ASN pemasyarakatan secara struktural dan operasional. Isu yang ketiga adalah tentang pengawasan orang asing, yang dimana penguatan pengawasan WNA dan penindakan pelanggaran keimigrasian oleh ASN imigrasi. Untuk selanjutnya adalah identifikasi isu, analisis APKL, yang dimana penilaian kelayakan isu berdasarkan kriteria aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Sebagai berikut, yang dimana ketiga isu memenuhi kriteria APKL dan layak dianalisis lebih lanjut. Isu ASN sebagai humas digital dipilih sebagai isu prioritas karena memiliki dampak lintas sektor yang paling luas. Untuk diagram fishbone, akar penyebab isu konflik kepentingan ASN, analisis sebagai sebab akibat menggunakan metode Ishikawa untuk mengidentifikasi akar masalah dari ketiga isu terpilih. Yang dimana measurement, indikator keberhasilan komunikasi publik belum jelas, metodenya SOP lintas instansi belum optimal, personel beban kerja tinggi, lapas dan imigrasi, machines-nya digitalisasi layanan belum optimal, dan material, data, dan informasi belum terkelola optimal. Yang dimana peran ASN belum optimal dalam komunikasi publik, pemasyarakatan, dan pengawasan WNA. Untuk analisis USG, prioritas isu, skala penilaian USG 1-5, yang dimana urgensinya, seberapa mendesak isu harus diselesaikan, seriousness-nya, seberapa serius dampak jika isu tidak ditangani, dan growth-nya, seberapa besar kemungkinan isu berkembang. Isu ASN sebagai humas digital memperoleh skor tertinggi dan menjadi isu prioritas utama untuk ditindaklanjuti. Untuk identifikasi konflik, jenis konflik kepentingan, konflik yang pertama ada konflik peran, ASN Humas versus netralitas birokrasi. ASN dituntut mempromosikan kebijakan pemerintah namun wajib bersikap netral. Yang kedua ada konflik finansial, di mana potensi gratifikasi dalam pengawasan WNA dan pengurusan izin keimigrasian. Yang ketiga ada konflik kebijakan, di mana kewenangan ganda ASN pemasyarakatan di lapas yang over capacity. Sumber konflik kepentingan eksternal ada tekanan media, intervensi politik, dan ekspektasi publik yang tinggi terhadap ASN. Internalnya ada ambiguitas peran, lemahnya mekanisme pengawasan, dan budaya organisasi yang permisif. Untuk struktural tumpang tindih, regulasi antara kepentingan jabatan dan kewajiban netralitas ASN. Yang selanjutnya ada gagasan alternatif, metode McNamara, di mana evaluasi opsi penyelesaian konflik kepentingan menggunakan kerangka McNamara untuk memilih solusi paling efektif dan fashionable, seperti yang terlihat sebagai berikut. Dan untuk solusi prioritas digitalisasi, pengawasan, dan deklarasi konflik, berdasarkan analisis McNamara,
Solusi paling komprehensif adalah sistem digital terintegrasi yang menggabungkan pertama, platform wajib lapor konflik kepentingan bagi seluruh ASN secara real time. Yang kedua, sistem e-monitoring, gratifikasi, dan penerimaan dari pihak ketiga. Yang ketiga ada dashboard transparansi publik atas deklarasi ASN. Yang keempat ada integrasi dengan LHKPN KPK untuk validasi otomatis. Dan untuk opini pengelolaan konflik kepentingan ASN, konflik kepentingan dalam birokrasi bukan semata personal individu, melainkan cerminan sistem yang belum mampu memisahkan kepentingan publik dari kepentingan pribadi secara tegas dan terukur. Seperti sebagai berikut. Yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi di mana identifikasi dini yang di mana terapkan mekanisme deklarasi konflik kepentingan secara berkala dan mandatori bagi seluruh ASN. Ada juga perkuat regulasi di mana pertegas sanksi dan perjelas batasan peran ASN dalam situasi berpotensi konflik kepentingan. Ada juga digitalisasi pengawasan, bangun sistem pelaporan berbasis teknologi yang terintegrasi, transparan, dan mudah diakses publik. Ada juga bangun budaya integritas, di mana investasikan pelatihan etika dan integritas ASN secara berkelanjutan di semua jenjang jabatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.